Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Yuliana. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pendidikan Pancasila yang berjudul Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan dan Pekerjaan di Bidang Kesehatan. Jadi kita lanjut ke slide kedua, yaitu ada bangsa tanpa Pancasila. Di poin ini terdapat 5 poin. Yang pertama itu ada kehidupan manusia tanpa mengenal ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama dapat mengakibatkan mereka kehilangan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual. Jadi ketika kita tidak mengenal ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama itu, kita itu sebenarnya itu bakal mengakibatkan manusia lain kehilangan nilai etik, spiritual, dan moral. Lalu di poin kedua ada tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemajuan bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi justru akan merosokkan nilai kemanusiaan ke dalam tempat yang rendah. Jadi menurut saya, jika tidak ada keadilan, mungkin tidak ada kemajuan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi. Seperti itu. Lalu di poin ketiga itu ada tanpa nilai pemersatu dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan di dalamnya. Lalu poin keempat itu ada tanpa nilai-nilai kedaulatan rakyat dapat disaksikan tumbuhnya kekuatan-kekuatan pemerintah yang sewenang-wenang, yang akhirnya terjadi pertentangan antara pemerintah dengan rakyat. Lalu yang kelima itu ada tanpa nilai-nilai keadilan sosial dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Akan terjadi kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya ada tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa dalam kehidupannya. Itu ada agar dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup bangsa Indonesia dan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, terutama dalam bidang profesi yang akan dijalaninya dalam masyarakat. Jadi, kita harus memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam profesi yang akan kita ambil. Contohnya, kita mengambil bidang studi keperawatan. Kita harus membantu siapapun yang sedang kesakitan, dan kita tidak boleh memilih-milih siapa yang akan kita tolong, bagaimana dia kaya atau tidak, gitu tidak boleh, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada pengamalan butir-butir Pancasila dalam merawat pasien, yaitu menurut Depkes RI dalam ONI 1985 telah menetapkan bahwa pelayanan perawat dikatakan berkualitas baik apabila tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek di dasar dalam merawat pasien. Aspek-aspek tersebut meliputi yang pertama ada aspek penerimaan, yang kedua ada aspek perhatian, yang ketiga ada aspek komunikasi, yang keempat ada aspek kerjasama, dan yang kelima ada aspek tanggung jawab. Selanjutnya ada bentuk pengamalan nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan. Lalu di sini tuh ada 5 poin yang harus kita jelaskan. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada 3 poin. Yang pertama itu ada ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun
berbeda keyakinan. Lalu yang kedua itu ada memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. Lalu yang ketiga itu ada mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara pasien maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada 6 poin. Yang pertama itu ada memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Lalu yang kedua itu ada dalam merawat pasien hendak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Lalu yang ketiga ada perawat merawat pasien dengan penuh perasaan, cinta, serta sikap tenggang rasa dan tepa selira. Lalu yang keempat itu ada membela pasien pada saat terjadinya pelanggaran hak pasien sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Lalu yang kelima ada perawat memberikan informasi dengan jujur dan memperhatikan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. Lalu yang keenam itu ada meningkatkan yang menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluh kesah dari pasien tersebut. Lalu di poin ketiga itu ada 2 poin. Yang pertama, mengembangkan kerjasama sesuai tim dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua itu ada mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Lalu yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu ada sebelum melakukan tindakan keperawatan kepada pasien, perawat hendak mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Lalu yang kedua itu ada musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Poin kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada 2 poin lagi. Yang pertama itu ada mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Lalu yang kedua itu ada perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.